6.000 gadis untuk tumbal obat awet muda. 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上。 Gadis jadi tumbal untuk obat awet muda. Pria ini bernasib tragis setelah ditipu. Begini akhir hidupnya. Kisah seorang penguasa yang menumbalkan 6.000 gadis untuk obat awet muda ini nasibnya berujung tragis karena ditipu. Ternyata banyak orang yang mencari kehidupan kekal dan awet muda. Cara yang dilakukan bahkan kadang tidak masuk akal. Seperti kisah seorang penguasa yang menumbalkan 6.000 gadis untuk obat awet muda ini. Bukannya mendapatkan kehidupan abadi, pria itu justru tewas dengan cara mengenaskan. Dia juga sempat ditipu oleh orang kepercayaannya. Kisah ini dialami Qin Shi Huang, penguasa Cina pertama yang paling kuat yang bertanggung jawab untuk pembangunan tembok besar Cina. Sepak terjangnya sebagai raja tak main-main karena ia selalu menang dalam pertempuran. Ia juga menjadi kaisar pertama dari Cina dan menciptakan tentara-tentara terakota yang masih ada bahkan sampai hari ini. Namun memiliki kekuasaan rupanya belum cukup. Qin Shi Huang tak bahagia karena terus dihantui oleh kematiannya sendiri. Dia akhirnya memulai misi gilanya dengan membakar semua lektur sejarah puisi dan politik sehingga rakyatnya tidak tahu apapun tentang masa lalu. Dan ia ingin mereka berkonsentrasi untuk ramuan awet muda dan hidup abadi. Dia bahkan mempekerjakan beberapa ahli kimia untuk membuat ramuan ajaib, dan ketika mereka gagal, mereka mengalami hukuman yang sangat berat. Dia dengan kejam mengubur 460 ahli kimia hidup-hidup. Pencariannya untuk keabadian pasti mendorongnya untuk melakukan perjalanan ke Pulau Sifu. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Sufu. Ia mengaku mengetahui rahasia kehidupan kekal. Katanya obat mujarab itu berada di pegunungan Penglai. Pegunungan itu adalah rumah dari 8 orang yang hidupnya abadi dan jalan menuju dewa. Namun menurut Sufu, 8 orang yang hidup abadi ini akan menuntut syarat dengan mengorbankan 6.000 perawan untuk mendapatkan ramuan ajaib itu. Sayangnya, sang raja mau memenuhi keinginan si penipu dan memberinya 6.000 perawan. Begitu Sufu berlayar dengan ribuan perawan yang diberikan oleh sang raja, dia tidak pernah kembali. Ketika sang raja yakin bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi dewa yang hidup abadi, dia menolak disebut sebagai raja, dan dia menggunakan gelar baru yang disebut Huangdi yang diterjemahkan sebagai dewa. Dia juga membuat aturan resmi bahwa setiap orang Cina harus menyebut diri mereka sebagai Wo yang berarti tubuh yang tidak berharga. Semua bangsawan harus membungkuk kepadanya, namun sayangnya kaisar harus tetap menunggu sampai Sufu benar-benar kembali membawa ramuan hidup abadi. Saingannya Cao Liang ingin sang raja mati dan merencanakan pembunuhan dengan menjatuhkan beban seberat 75 kg dari atas bukit dan menjatuhkannya di kereta kerajaan yang menewaskan semua orang yang ada di dalam. Upayanya gagal karena kaisar tidak duduk di dalam kereta. Kegagalan Cao Liang membuatnya melarikan diri dengan bantuan orang kuatnya, Ganba. Dan dia bersembunyi dalam terowongan labirin agar terhindar dari pengawal kerajaan. Kaisar tiba-tiba mendengar mengenai legenda yang mengatakan bahwa sebuah meteor jatuh ke bumi yang tertulis kaisar akan mati dan tanahnya akan dibagi. Kaisar tidak percaya itu sebagai tanda surgawi, tetapi ia yakin legenda itu hanya cerita orang. Dia memerintahkan orang agar mencari identitas orang yang membuat cerita legenda itu, atau amarahnya akan jatuh pada semua orang. Saat itu tidak ada seorang pun yang mengaku, dan ia secara brutal membunuh semua orang di daerah terdekat dengan cara yang menakutkan. Lalu dia memanggil para musisi untuk memainkan lagu-lagu keabadiannya. Kemudian Sufu mengabarkan bahwa dia telah menemukan jalan menuju pegunungan Penglai, tetapi dihalangi oleh monster laut yang besar. Kaisar yang tidak sabaran itu akhirnya berlayar ke Pulau Sifu untuk mencari monster laut. Dia membawa Sufu bersama prajurit dan pemanah. Sesampai di Pulau Sifu, Kaisar menemukan bahwa monster laut yang disebut itu hanyalah ikan paus.
Xu Fu kali ini tidak punya alasan lagi dan harus memberikan ramuan keabadian atau menghadapi konsekuensinya. Dalam keadaan terdesak, Xu Fu malah menaiki kapalnya dengan 6.000 perawan dan melarikan diri ke Jepang dan tidak pernah kembali. Ia tetap bersembunyi di sana sampai kematiannya. Kecewa ditipu oleh Xu Fu, sang kaisar kembali ke istana dan segera mempekerjakan seluruh tim ahli kimia untuk datang dengan ramuan dan obat-obatan yang akan membuatnya hidup abadi. Dia minum semua yang dia tawarkan termasuk sebotol merkuri. Kaisar meminum racun itu dan tewas di usianya yang relatif muda yakni 49 tahun. Tragis apa bodoh ya?